Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat datang kembali di Bincang Jiwa. Semoga sahabat jiwa yang menonton episode Bincang Jiwa ini dalam keadaan sehat fisik dan juga mentalnya. Nah, kembali lagi bersama saya hostnya, Aulia. Biasanya kalau saya nge-hostnya sendiri, kali ini saya hostnya ada ditemenin nih sama wajah baru di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Salah satu dokter muda kita ada Mas Andi. Iya, udah ke-spill juga siapa nanti yang akan kita kulik-kulik informasinya ya. Pertama-tama, halo Mas Andi, apa kabar? Alhamdulillah tambah ganteng. Alhamdulillah, saya juga tambah cantik gitu ya, nggak mau kalah dari Mas Andi gitu ya. Jadi Mas Andi ini adalah wajah baru, fresh from the oven gitu ya. Alhamdulillah. Jadi Mas Andi, kita hari ini bakal ngobrolin soal terjerat pinjol dan judol. Betul. Ini lagi banyak banget di sekitar kita gitu ya, fenomena ini yang lagi di sosial media juga banyak berita tentang judol dan pinjol. Mas Andi, kita hari ini ngobrolnya bertiga. Boleh Mas Andi kenalkan siapa yang di sebelah Mas Andi itu? Ya, di sini adalah dosen saya, Sang Paduka Raja, yaitu Dokter Diatmika, spesialis kedokteran jiwa konsultan, Biomed, MHCMC. Wih, Masya Allah, lengkap. Assalamualaikum Dokter Waalaikumsalam Diat. warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Dokter Diat ini adalah dosennya Mas Andi ya, sahabat jiwa. Apa kabar Dokter Diat? Kabar baik, alhamdulillah luar Alhamdulillah. biasa. Sehat nih? Alhamdulillah. Saya juga sehat dok. Iya. Langsung tiba-tiba jadi kaku begitu. Jadi canggung gitu ya. Oke dok, kita akan bahas tentang terjerat pinjol dan judol. Iya, terjerat judol dan pinjol. Ini kan lagi rame. Apa-apa yang serba online, tapi agaknya menyimpang gitu dari yang seharusnya nih dok. Nah kira-kira ini dok gimana? Mungkin dokter di praktik gitu banyak nggak sih dok fenomena pasien yang terjerat pinjol dan terjerat judol? Pinjol Dan dan judol Mm-mm. di praktek? Iya. Ada. Mm-mm. Memang kalau kita bicara tentang pinjol dan judol ini kan lagi banyak dibahas ya. Mm. Kalau di praktek ada. Jumlahnya banyak, nggak banyak. Mm. Ya, nggak banyak dibanding kasus-kasus perselingkuhan, dibanding kasus-kasus KDRT dan kasus-kasus remaja yang mengalami masalah di pendidikan, nggak sebanyak itu kalau di praktek saya. Ya. Tapi jadi menarik. Kenapa? Karena yang datang kalau untuk kasus judol dan pinjol ini rame nih yang Rame. datang, rame gitu. Biasanya pasiennya satu, yang antar rame banyak. Ada ibunya, ada kakaknya, ada istrinya gitu. Itu mulai datangnya gitu rame gitu. Jadi agak menarik perhatian. Gitu. Itu yang dibawa itu usia berapa kira-kira dok? Oh, variasi. Ada yang remaja yang masih 18-19 tahun. Kemudian ada yang sudah masuk dewasa awal tuh sekitar 24-25 tahun. Bahkan yang ada sudah cukup dewasa ya, 30 tahun juga ada. Di bawah umur ada juga. Kalau yang remaja ada, Yang remaja. Kira-kira dok, apa hubungan antara judol atau pinjol ini dengan kesehatan mental seorang atau dampak psikologis? Jadi sebenarnya kalau kita lihat judol dan pinjol ini kan sebenarnya sangat berpengaruh dengan reward system ya. Ya, reward bagaimana seseorang itu kalau Andi sama Auli lihat orang yang main judol itu kenapa nggak bisa berhenti karena pernah menang. Ya, berarti itu ada peningkatan hormon. Oh iya, begitu menang, wah langsung rasanya wah gitu kan. Tapi ya kita perlu lihat lagi gitu. Ternyata menangnya mungkin kali itu aja. Bahkan ketika kalah pun aduh nyaris dikit lagi gitu. Lagi terus akhirnya habis terus. Gitu. Nah, kenapa menjadi sangat berkaitan antara judol dan pinjol itu? Karena ketika amunisi sudah menipis, ya duitnya udah mulai habis, bingung tuh
nggak ada lagi yang dijual gitu. Karpet, handuk-handuk inaknya juga udah habis pada dijual. Kayaknya pilihan adalah Minjol. nah, pinjaman online. Kenapa? Karena satu, pinjaman online ini kan syarat-syaratnya sangat simpel dan sederhana lagi ya. Paling cuma foto selfie. Iya, sama KTP. Nah, itu cuma itu doang kan? Habis pinjol dipakai judol langsung. Itu. Baru aja cair kalah lagi. Tapi nah, emang, akhirnya direpetasi tuh. Segini naik lagi, minjam segini, akumulasi banyak. Akumulasi banyak, akhirnya apa? Terjerembab dalam situasi yang tidak nyaman. Tingkat stres meningkat karena nggak bisa apa? Bayar. Bayangkan kalau yang tempat pinjaman online-nya misalnya galak tuh kan sekarang tuh ya, kalau yang ilegal tuh banyak punya centengnya. Diserang gitu. Tekanan itu banyak, akhirnya apa? Hormon-hormon di otak, neurotransmitter kita jadi bermasalah, dan muncullah masalah-masalah kesehatan jiwa. Iya. Tapi dok, emang didesain seperti itu ya kalau yang judol ya? Emang didesain seperti itu menang di awal dulu? Nah, kalau pertanyaannya begitu, kebetulan saya tidak masuk dalam Game developer. Iya. Coba begini, judi patologis ya, kalau yang sering dibahas itu kan memang arahnya ke adiksi. Ya, adiksi non substance. Jadi dia kecanduan yang di luar zat. Ya, itu hampir sama kayak pornografi atau apa, tapi mekanisme di otak itu hampir sama itu. Nah, kalau pertanyaannya orang judi itu kenapa dia terus untuk berjudi, ya karena udah pernah merasakan letupan dopamin di otaknya. Hormon pleasure itu luar biasa, seneng banget tuh. Begitu sekali menang akhirnya terus-terusan gitu. Cuma pertanyaan apakah settingan apa tidak? Nah, kebetulan saya belum sampai sana ya riset itu. Tapi rata-rata judi itu nggak akan pernah ada yang menguntungkan. Ya, dan akan susah banget untuk berhenti. Kalah pun seperti bilang, kalah pun akan nagih tuh. Dikit lagi nggak selesai. Terkait kecanduan tadi dok, apakah otak bekerja otak itu sama dengan orang yang dengan kecanduan nafsa? Nah, Sama. Ya sama, identik. Nafsa aku namanya begitu. Jadi dopamin yang apa namanya instan itu, ya itu yang dikejar. Rata-rata orang adiksi itu ngejarnya kan dengan dopamin yang instan. Ya kayak beda nih, kalau si Andi kan ngejarnya dopamin yang lama ya, dia ngangkat-ngangkat beton gitu kan. Beda. Olahraga gitu kan, ngangkat-ngangkat beton, ngangkat. Nah, kalau orang-orang yang dengan adiksi yang baik yang substance, baik yang itu ataupun yang judul, itu kan yang dicari yang instan. Yang segera gitu. Nah, karena segera dan singkat dan gampang, itu akhirnya apa? Nagih terus. Orang itu kan akan ada kecenderungan mencari sesuatu tuh yang cepat. Gitu. Cepat selesai, cepat dirasakan. Karena dia cepat selesai, akhirnya nagih terus tuh. Volumenya nagih terus, akhirnya terjerembab dalam masalah yang cukup besar. itu berarti nanti level dopamin yang diinginkan tuh akan bertambah terus gitu dok? Itulah yang masuk ketagihan jadinya. Berarti pengaruh juga jadi ke self controlnya. Bener banget. Itulah kenapa akhirnya pinjol itu tidak bisa istilahnya dikendalikan jumlahnya. Semakin lama kan semakin banyak akhirnya dia berhutang. Benar. Setelah hutangnya cukup besar, jadi masalah bukan untuk dirinya sendiri, Tapi untuk keluarga untuk keluarga. Kenapa? Karena hutang kan harus bayar. Itu masalahnya. Betul. Nah, sebenarnya yang mendorong mereka untuk yang pinjol itu dok, faktor-faktornya apa aja yang mendorong orang pay later deh gitu. Yang kasus yang banyak dokter temui deh yang di praktik. Kalau yang paling sering itu kan satu, karena pertemanan ya. Jadi rasa awal-awal tuh pengen tahu gitu. Setelah lihat ternyata butuh modal tuh. Jadi dia dapat tuh dari teman-temannya caranya untuk mendapatkan secara cepat itu, secara instan. Caranya cepat untuk dapat pinjaman. Itu dari temannya. Yang kedua itu tadi, karena melihat sekarang tuh kan kalau pakai media tuh banyak banget kita lihat hal-hal yang menyenangkan ya di media sosial, tapi bukan hal yang membahagiakan, itu agak hal yang berbeda ya. Menyenangkan, ya kalau yang menyenangkan itulah yang kadang mendorong kita untuk pengen seperti itu. Ya, hal menyenangkan, mungkin ada yang flexing di
di media sosial gitu. Sehingga apa? Men-trigger orang untuk bisa cepat memiliki hal seperti itu. Tapi yang instan-instan itu kan akan berdampak buruk sebenarnya. Betul. Ya. Contoh misalnya, ini contoh aja. Misalnya tiba-tiba Andi tiba-tiba mau bisa melakukan operasi laparotomi. Maunya instan, mau segera besok mau bisa nih. Ya. Tapi itu berproses. Ya, akhirnya apa? Dampaknya besar. Kalau misalnya tiba-tiba dia begitu tamat dokter umum langsung melakukan laparotomi, apa dampaknya buruk. Misalnya tiba-tiba pasiennya meninggal atau apa gitu kan berproses, ada sekolahnya dulu, ada pelatihannya dulu, melakukan beberapa seperti itu. Nah begitu juga dengan kasus pinjol ini, karena maunya instan, maunya cepat, akhirnya apa, dia melakukanlah itu. Kenapa? Lihat di media-media yang flexing. Nah ada juga yang ingin apa, bisa masuk ke suatu circle. Kadang pertemanan itu kan begitu. FOMO. Ya, Iya. benar. Aduh, kalau nggak gitu kita kayaknya nggak gaul. Lo bukan bagian gue Bisa gitu. membedakan kebutuhan hidup dan gaya hidup. Iya. Mana keinginan, mana kebutuhan, nggak tahu dia. Tapi ada dok, maksudnya yang sesimpel HP. Sekarang kan iPhone dulu kayaknya apa orang-orang yang berduit banyak gitu yang punya iPhone-nya. Sekarang kan semua punya iPhone dan ternyata ada juga yang kasus akhirnya mereka rela untuk pay later, ngutang cuma buat bisa beli HP yang mungkin selain iPhone lah yang mahal gitu. Banyak yang kayak gitu, no? Betul. Ya itulah saya bilang. Kenapa? Lifestyle juga. Oh, lifestyle. Kalau sudah selfie-nya dengan hidup, ya. Yang dilihatin apa? Kameranya. Iya. Mirror selfie. Ya banyaknya kayak gitu sekarang nih. Tapi saya malah menyarankan yang perlu, kalau misalnya kan sekarang kita nggak bisa menutupin untuk flexing di media sosial ya. Jadi para remaja, kalau saran saya yang di flexing itu apa? Kegiatan olahraga itu bagus. Betul. Ya. Ada sekarang yang flexing apa? Sudah bisa lari 100 km ya. Iya. Kan ada tuh 100 kilo? maraton kayak gitu tuh. 100 atau 42 kilo. 42 kilo. 100 kilometer, Tuh ada. wah. Oh, 100 kejauhan ya. Ya, ada 42. Itu kan maksudnya itu capaian yang baik. Karena apa? Karena proses untuk bisa lari sejauh itu nggak mudah. Betul. Ya, gitu. Betul, Itu perjuangan. Atau misalnya nih, yang flexing apa? Flexing publikasi jurnalnya. Betul. Itu pinjol nggak bisa Ya, tuh. mumpung ada Andi ya. Publikasi apa? Jurnalnya nih, di publikasi jurnal. Itu di flexing. Wah, kenapa? Menulis jurnal itu susah. Dan butuh apa? Butuh tahapan, pemahaman, metodologi penelitian, pengambilan itu bukan sehari. Nggak bisa pakai pinjol untuk publikasi begitu. Nah, itu oke. Gitu. Atau misalnya publikasi terkait ini perubahan perilaku. Ya. Nah, misalnya setiap pagi gitu, karena arahan dari Dokter Diat, saya disuruh untuk jalan pagi 30 menit sehari. Boleh posting habis salat subuh, posting jalan pagi gitu. Nggak apa-apa di tag Dokter Diat. Dokter Diat saya jalan pagi. It's okay. Nah, itu lebih sehat dibanding apa? Flexingnya tadi. iPhone-nya di flexing. Padahal itu hasil Misalnya gitu. Itu gambarannya. Karena apa? Sebagian besar kita terdorong untuk apa? Menunjukkan sisi baik dari kita. Tapi kadang mungkin remaja ataupun yang dewasa awal yang sedang berproses untuk tumbuh ini mungkin keliru untuk mengambil pengertian dari dibilang sombong. Iya. Terus kita bahas apa nih? Kebetulan ini dok, ada teman saya yang kerja di bank. Malah dia Cowok cewek? cowok. Oke. Malah dia pinjol gitu dok. Oh, emang Gimana? Iya serius, dia kerja di bank. Kerja di bank, Iya. dia yang pinjol. tapi pinjamnya online. Iya. Oh, iya. Nah, Agak menarik ya? Makanya kayak maksudnya kan dia harusnya tahu begitu. Pinjaman-pinjaman itu seperti apa. iya. Dia terjerat Gitu. pinjol dan juga Judul. Nah, ini. Jadi gini. Itu hampir sama ketika Andi mengedukasi pasien. jangan merokok. Ya, Tapi yang ngerokok. atau Jangan misalnya makan gorengan. iya, tapi obesitas gitu. Ya gitu. Bener. Jadi ngapain kita awali?
Ya bener, jadi maksudnya menyarankan orang tapi Ah. tidak melakukan hal itu gitu kan. Gini, gambarannya. Jadi ilmu itu, knowledge, itu sifatnya apa? Logika. Tetapi ada hal lain selain knowledge yang kita harus punya, yaitu pengendalian Emosi. Itu paling penting. Jadi judol dan pinjol itu kadang seseorang itu tidak mampu untuk mengendalikan impulsivitasnya, emosinya. Jadi apa? Dia mencari hal yang instan untuk apa? Pemuasan. Ya, kebutuhan dia secara emosional itu makanya teman-teman walaupun dia punya paham itu, wih dampaknya begini-begini, teorinya dia tahu betul itu temennya sendiri misalnya, tapi apa, dia nggak bisa mengendalikan dirinya. Akhirnya impulsif, pilihlah itu, akhirnya apa, terjerembab banyak hutang, lumayan, dibayar itu Sampai mau gadai sesuatu. kalau gade kan hutang lagi nih. Gali Iya, lubang jadi tutup untuk lubang berarti. supaya tidak diteror dengan Oh. si pinjol, jadi gadai dulu ke teman-temannya. Cuman saya agak bahaya ya yang teror-teror itu loh. Anu apa sih rentenir ya? Ya rentenir atau apalah itu karena apa? Debt collector misalnya itu hal yang cukup berbahaya. Kenapa? Dampak dari judol dan pinjol ini kan akan berbuntut ke masalah kesehatan jiwa. Tekanan-tekanan seperti itu akan menyebabkan seseorang bisa menjadi burnout, fully burnout, bahkan bisa sampai memunculkan tindakan membahayakan diri gitu. Depresi berat bahkan bisa suicide. Kalau tidak bisa mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Itu yang saya suka khawatirkan sekarang. Karena apa? Kok kasus suicide meningkat? Tapi kalau kita mungkin telisik, apakah memang kasus-kasus di belakangnya itu sudah terselesaikan apa tidak? Karena kita fokus kan di, wah ini ada kejadian bunuh diri nih, Ya. gitu. Tapi kita nggak lihat tuh di belakangnya itu ada problem. Nah, ilmu psikiatrik itu kan banyak mempelajari tentang bagaimana psikodinamika seseorang Sampai akhirnya sampai memutuskan. akhirnya memutuskan melakukan suatu hal yang berbahaya. Berarti itu tadi menarik kan dokter bilang selain knowledge berarti kan ada terkait kontrol diri juga gitu ya. Berarti untuk yang orang-orang yang pinjol, orang-orang yang judol ini tidak memandang bagaimana status ekonominya juga berarti ya dok ya. Iya, Karena semua orang mungkin, bisa. bisa. Iya, jadi kalau misal seperti itu, cara paling bagus ya nggak usah masuk ke sana, nggak usah dicoba-coba. Gitu. Hampir sama kayak narkotika juga, nggak usah coba-coba, nggak usah masuk. Kenapa? Secara knowledge kan kita tahu nih ada dampaknya, gitu, nggak usah masuk. Segala sesuatu yang sudah dilarang, nggak usah masuk ke sana. Kalau sudah dilarang, nggak usah masuk. Kenapa? Sampai munculnya larangan, berarti sudah dianalisis. Ya, oleh orang-orang tua kita, oleh para leluhur kita, oleh para pemimpin kita, oleh para tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat, bahwa sampai itu dilarang, berarti sudah ada dapat data, informasi bahwa akan terjadi hal buruk dalam kehidupan kita bila melakukan hal itu gitu. Tuh. Kalau sudah ada larangan seperti itu. Kalau yang kasus yang di prakteknya yang dokter temui gitu, itu mereka datang yang kasus-kasus judol dan pinjol ini, mereka datang karena mereka sadar mereka seperti itu atau keluarganya duluan nih yang kayak nih anak nih orang nih bermasalah deh gitu. Apakah dari diri mereka atau keluarga mereka nih yang Nah ini yang dokter diet itu kan orangnya paling sabar ya, nggak pernah marah gitu. Kan bukan itu nih kalau ngajar Betul. lembut, bukan gitu nih. Kan nggak Pemilih. pernah, nggak pernah gitu. Masya Allah. Cuman terkadang kalau misalnya datang tuh, ya datang ke pasien judol, pinjol gitu bersama ibunya gitu, saya tuh suka terharu. Karena ternyata utangnya udah dibayarin dulu sama ibunya. Terus ibunya ngomong lagi, sebenarnya anak saya ini anak baik dok. Oh, apakah Denial. itu denial? Itu yang menyebabkan pasien-pasien itu nggak pulih. Nggak mau apa? Nggak mau berhenti untuk terjerembab dalam judol dan pinjol. Karena masih ada orang-orang di lingkungannya yang denial, yang masih mau menyelesaikan masalahnya mereka. Dengan membayarkan salah Membayarkan. Cukup. Ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini bisa berhenti? Kan gitu ya. Dengan membayarkan itu apakah berhenti? Nggak bisa. Nggak bisa. Datanglah ke tenaga profesional.
Profesional. psikolog atau psikiater. Untuk apa? Untuk kamu tahu masalahmu apa, problemnya sudah sampai separah apa. Dan ingat, ketika kita datang ke tenaga profesional itu untuk didampingi. Ubah dulu mindsetnya. Banyak yang datang karena dipaksa sama ibunya dan dia nurut hanya sekedar gara-gara sudah dibayarin hutangnya, atau bapaknya udah bayarin hutangnya. Dia datang. Pertanyaannya, ditanya tadi sama Aul, apakah niatnya mereka dari dalam diri? No. Ada beberapa tahapan dalam perubahan perilaku. Mereka masih dalam tahap namanya pre-contemplation. Jadi sahab nggak pengen mau berubah sebenarnya. Ya. Dan kalau seperti itu di terapi pun keberhasilannya kecil. Agak berbeda ketika ada pasien yang sudah datang voluntary dengan dirinya. Ya insight-nya udah mulai bagus, sudah mencari informasi data-data gitu ya, sudah mulai baca, sudah mulai mengetahui tahapan-tahapan dalam proses pengobatan untuk kecanduan judi seperti itu. Nah, itu lebih bagus prosesnya. Kenapa? Karena dia sudah terbuka. Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan treatment dari para profesional tadi. Itu kalau masih tahapannya prekontemplasi itu cuma hanya manipulatif aja. Hanya untuk ada menyenangkan orang yang baru saja habis, atau orang tuanya yang baru saja habis membayar. Ya, nah itu agak berbeda, sehingga ketika mereka datang pasti saya pisahkan itu. Orang tuanya di luar dulu, saya tanya dulu seberapa kuat keinginan dia, apakah memang sudah betul memahami. Kenapa? Karena ketika kita belajar tentang kecanduan, adiksi, kita harus tahu betul bahwa ini nggak bisa diobatin instan, bertahap, dan apa, istiqomahnya itu loh. Betul. Itu konsistensi dia untuk bisa menolak ajakan, menolak drive dorongan dari otaknya untuk bisa pinjol dan judol lagi, itu luar biasa itu. Karena terapinya, obat itu pilihan terakhir, terakhir banget itu. Terapi perilaku, psikoterapi itu malah jadi core utama kalau untuk kasus-kasus begini. Obat itu opsi terakhir. Terakhir itu apabila memang sudah disertai dengan gangguan jiwa yang cukup berat. Misalnya disertai dengan depresi atau gangguan emosional atau gangguan mood, baru dia ditambahkan terapi. Berarti core-nya sebenarnya dari terapinya perilaku, psikoterapi hidup. Betul. Mas Andi mungkin ada pertanyaan buat dokter ya? Terkait pinjol dan judol nih dok ya, kalau kata Roma Irama sih judi itu haram. Nah terkait pinjol ini, apakah dokter ini setuju atau tidak setuju dengan pinjol ini? Karena ada beberapa orang yang pinjol, dia tidak terjerat, dia malah membayar sebelum tenggatnya begitu. Jadi bagaimana dok? Setuju atau tidak dengan pinjol ini? Kalau judi kan udah pasti tidak setuju karena kan haram. Iya. Baik, sebenarnya kalau pinjaman online sih nggak ada masalah ya. Dia masalah, dia tidak masuk dalam satu kriteria diagnosis gangguan jiwa juga gitu. Ya, cuman itu tadi dia menjadi lahan, jadi menjadi salah satu tools yang mendorong, yang bisa melengkapi munculnya kasus judi online. Itu tools saja yang digunakan untuk memperpanjang kecanduan dari para pasien. Tapi kalau ditanyakan apakah setuju apa tidak, sebenarnya mempermudah. Ini kan pinjaman online juga bisa digunakan untuk UMKM ya, untuk berbisnis gitu. Jadi nggak ada masalah bila tujuannya benar-benar digunakan untuk hal yang benar. Ya. Apapun itu, Andi, ketika digunakan untuk hal-hal yang baik, maka hasilnya akan baik ya. Jadi kayak zamannya Arya Kamandanu dulu ya. Pedang Naga Puspa itu kalau dipegang oleh orang yang berwatak jahat maka jadi mudarat. Tapi kalau dipegang oleh orang yang berwatak baik maka itu bisa jadi penyelamat. Nah, seperti itu nih. Jadi apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Ya itu. Jadi kalau masalah pinjol ini kan salah satu inovasi. Ya, salah satu inovasi mungkin bisa digunakan contoh kalau UMKM. Tetapi apa? Syarat yang terlalu mudah itu juga bisa menjadi hal yang bumerang. Betul. Ya, terlalu mudah syaratnya apa? Contoh misalnya ketika melakukan pinjaman hanya bermodal KTP saja. Itu dorongan untuk meminjam itu kan akan tambah tinggi.
Berbeda halnya ketika misalnya pinjaman itu dengan syarat-syarat tertentu, ya, misalnya memiliki penghasilan sekian, Betul. memiliki aset sekian. Nah, itu agak seperti yang dilakukan oleh bank konvensional, itu lebih aman sebenarnya, ya, bagi peminjam ataupun bagi yang memberikan pinjaman, gitu. Itu lebih aman dibanding yang online. Ini secara praktis sih praktis banget gitu. Tetapi secara kedepannya ini akan menjadi trigger seseorang untuk cenderung berhutang. Nah, masalahnya diagnosisnya tidak ada tuh pinjol disorder, nah ada. Tapi dampak dari utang yang banyak itu akan menyebabkan masalah kesehatan mental. Kenapa? Karena setiap bulan seseorang itu akan tertrigger untuk apa? Menambah hormon stresnya untuk menutupi utangnya. Apalagi mereka tidak memiliki kemampuan untuk menghitung kesanggupan finansial dia sebelum melakukan peminjaman. Contoh misalnya gajinya Andi berapa? 1 juta misalnya kan, melakukan cicilan bulanan itu sebesar 999.000. 1.000 doang kan Nah, sisanya. jadi untuk 1 bulan itu dia akan hidup dengan uang 1.000. Nah, kan untuk bayar BPJS nggak bisa gitu kan, apalagi untuk konsultasi ke psikiater nggak cukup 1.000. Nah, itu gambarannya. Jadi orang yang melakukan pinjol itu juga harus benar-benar berhitung berapa persen sih dari penghasilan saya bisa gunakan untuk melakukan peminjaman untuk pengembangan bisnis misalnya. Berarti harus pastiin ada juga nanti untuk savingnya Oh dia iya, gitu pasti ya. dong. Masa Andi ke rumah sakit nggak isi bensin, ya kan? Masa dia terus bayar apa namanya Ke kantin. paket gymnya, misalnya makan siang, sama puasa lagi terus Ramadan sebulan ditambah lagi, kan ada risiko. Walaupun berpuasa misalnya, kan nggak mungkin nggak buka puasa gitu. Nah, itu, ya. Jadi harus benar-benar dihitung. Gitu. Ketika kita mau melakukan pinjaman, itu harus benar-benar dihitung. Apakah memang kita sanggup untuk melakukan Pembayaran. Berarti stres finansial ini jadi kan pinjol ini kalau misalkan tidak bisa dibayarkan kan muncul stres finansial bisa jadi ya dok ya, akan mengarah ke mental illness. Untuk seseorang menjadi gangguan jiwa itu kan tidak mudah ya. Butuh proses yang panjang ya. Jadi kalau kita bicara tentang biological, penumpukan hormon stres kortisol itu akan mempengaruhi nanti serotonin ya, akan mempengaruhi norepinefrin. Jadi yang muncul pertama kali itu pasti keluhan fisik. Seperti? Contoh, apabila sudah misal stres lama nih, ya bertahun-tahun nih utang bayar, stres terus ini, nanti serotonin ngedrop. Norepinefrin yang di otak kita tuh cenderung meningkat. Apa yang muncul? 1, berdebar. Ya, yang gedor padahal orang tuanya gitu, dikira renten. Gitu ya. Dengar telepon, panik apa nih? Parnoan. Ya, ada hipererosa, kewaspadaan berlebih. Atau bisa juga nanti gelisah, mondar-mandir, tidak tenang. Sampai akhirnya apa? Tidurnya juga mulai terganggu. Tidur terganggu berdampak lagi apa? Sering sakit kepala. Tidur terganggu dampaknya tidak nyaman di lambung. Akhirnya apa? Yang harusnya jadi cemilan itu adalah snack-snack kecil, ya, yang jadi cemilan sekarang antasida, omeprazol. Nah itu yang munculnya seperti itu. Tapi kadang kita belum sadar betul bahwa sebenarnya kesehatan jiwa kita sudah terancam itu. Akhirnya tetap lagi pinjol tanpa mau menyelesaikan. Akhirnya apa? Jatuh dalam kondisi kesehatan jiwa yang sudah parah, baru datang ke psikiater, ya pengobatannya lebih lama lagi. Gitu. Berarti dari yang udah terganggu ke fisiknya itu tanpa alasan yang jelas itu berarti udah termasuk ada tanda-tanda masalah di kejiwaan berarti ya dok ya? Tinggal datang ke Mutiara Sukma, kita assessment, wow ketemu tuh. Iya. Itu sih yang pengen saya tanyain dok, tentang tadi kan dokter bilang ada yang tahapan yang tadi pasien belum sadar nih kalau dia nggak mau berhenti gitu dari judul. Terus ada pasien yang dia udah ada insight untuk dia mau untuk sembuh gitu. Berarti yang udah ada insight ini pasti akan melewati tahapan yang awal tadi ya dok ya. Nah, apalagi tahapan selanjutnya sampai akhirnya dia punya insight. Jadi sebenarnya dalam tahapan perubahan perilaku itu ada
ada pakemnya tuh. Ada pakemnya. Jadi ketika misalnya yang pertama itu dia prekontemplasi, jadi seseorang itu ngapain sih gitu, masih kuat nih, stok masih banyak gitu, ya ngapain dibawa gitu. Paling yang mulai khawatir kan orang-orang di sekitarnya gitu. Yang mulai khawatir orang-orang yang mencintai dia gitu, yang menyayangi dia, yang memperhatikan dia gitu. Kenapa? Karena sudah mulai kalah, emosi gitu, seperti itu. Ketika dibawa, dibandingkan dengan orang yang memang sudah mencari cara untuk berhenti, itu keberhasilannya akan sangat berbeda. Nah, orang yang sudah mencari cara untuk berhenti itu ada nanti setelah fase kontemplasi dia masuk kepada fase preparation, fase persiapan. Cara mempersiapkannya banyak sekali. Jadi dia membaca literasi, ya, kemudian pendampingan oleh psikolog atau psikiater, gitu ya. Kemudian ada terapi perilaku yang sudah dilakukan, gitu. Sampai akhirnya apa? Menentukan nanti actionnya, memutuskan akadnya dia akan berhenti. Jadi yang paling penting, dia menentukan mulai hari ini, bukan mungkin minggu depan atau mungkin bulan depan, bukan. Mulai hari ini saya memutuskan. Itu dasarnya apa? Setelah mereka mempersiapkan diri untuk berhenti. Kenapa? Omon-omon berhenti yang dilakukan secara terburu-buru, tanpa dilalui proses assessment, pendampingan, peningkatan knowledge, literasi, itu akan memunculkan apa? Mekanisme relapse, mekanisme jatuh lagi ke judol itu. Kenapa bisa gitu, Dok? Dorong dia tidak kuat untuk mengendalikan apa? Impulsivitasnya dia. Belum siap betul. Terkadang kan orang begitu, modal semangat aja, tapi ilmunya kurang. Benar. Ya, akhirnya jatuh. Itu yang sedihnya luar biasa siapa? Dia sebenarnya. Sebenarnya orang yang udah berusaha gitu jatuh lagi tuh dia yang sedih banget sebenarnya. Nah, terkadang ya itu kita itu untuk membangkitin orang yang jatuh lagi itu kan butuh effort lagi. Iya, nggak apa-apa. Kenapa? Itulah pentingnya tenaga profesional. Ya, kenapa Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma itu ada? Ya karena kita harus berada di posisi untuk menemani para pasien-pasien kita. Nah, kalau sudah lewat misalnya fase aksi ini, ada fase berikutnya. Namanya itu tadi menjaga keistiqomahan. Nah, namanya fase maintenance. Iya, isinya apa? Dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Kayak tadi, misalnya diganti kelompoknya yang toksik, temennya di switch, ganti sama teman-temannya yang beda itu, beda circle lagi. Cari circle yang positif, ya, yang mengarah ke hal-hal yang baik. Nah itu, karena kalau kita bergaul dengan tukang bakso, maka aroma kita bakso. Iya. Gitu ya. Kalau kita bergaul dengan tukang parfum, aroma parfum. Nah, kayak gitu gambarannya gitu. Nah, baik buruknya kita sudah tahu semua. Tidak perlu ditanya, pasien-pasien sudah tahu. Boleh tidak, baik buruk sudah tahu. Tinggal sekarang mengambil keputusannya untuk meninggalkan lingkungan. Terkait circle ini, Dok. Jadi teman saya ini kebetulan berada di circle yang judol ini. Nah, mau keluar. Pas keluar dia sama temannya dibully gitu. Iya, kayak apa sih kamu, kenapa? Akhirnya yang si orang yang mau menjadi positif ini susah sekali untuk keluar dari hal yang negatif ini begitu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, jikalau dia sudah positif, apakah dia boleh balik ke teman-temannya yang negatif ini dan tidak mengambil hal negatif tersebut lagi? Karena kan dia sudah tahu yang mana negatif, yang mana positif begitu. Kira-kira itu ada 2 pertanyaan. Bagaimana, Dok? Iya. Yang pertama, putuskan komunikasi. Ya, media sosial off. Nomor ganti, karena kita akan fokus untuk hijrah. Kita fokus untuk berubah. Fokus untuk melakukan perbaikan kepada kesehatan jiwa kita dan kesehatan fisik kita, serta kesehatan finansial kita. Fokus di situ. Ketika sudah selesai, ini bahkan kalau secara teori untuk perubahan perilaku kan butuh 3-6 bulan. Nggak ada tuh yang baru 2 hari di hijrahnya tiba-tiba mau persiapan balik. Ya, bahkan kalau kita lihat teori-teori tentang bagaimana berhijrah, itu butuh waktu yang bertahun-tahun untuk mengumpulkan apa? Literasi, mengumpulkan kekuatan, mengumpulkan apa. Nah, pertanyaannya dari Andi,
apakah seseorang itu bisa balik lagi ke komunitas yang tadi? Ya boleh. Nah, tujuannya perlu kita lihat. Hanya ingin untuk menambah relasi saja. Nah, Tetap menjaga hubungan baik Iya, mungkin ya. silaturahmi. Heeh. ketika kita sudah datang untuk kasus-kasus nafsa, untuk menjaga hubungan baik, itu tetap akan men-trigger. Kenapa? Ya, segala sesuatu itu sudah tersimpan di otak kita. Dan akan apa? Akan memunculkan sugesti lagi. Berarti lebih baik jangan. Lebih baik jangan. Nah, agak berbeda halnya kalau tujuannya apa? Tujuannya untuk apa? Memperbaiki teman-temannya, memberikan edukasi gitu. Kalau dia memang niatnya datang ke situ, bukan untuk hanya silaturahmi biasa, tetapi untuk apa? Untuk membantu rekan-rekannya yang belum keluar. Ya, seperti itu. Itu diperbolehkan asal mereka sudah memiliki banyak knowledge, pengalaman, pengetahuan, dan apa? Support system yang kuat. Jadi nggak bisa seseorang itu belum siap betul balik lagi, maka dia nggak akan keluar lagi tuh dari situ. Tadi dokter ada mention tentang dukungan gitu ya, support system. Nah, sebenarnya support system yang dukungan yang helpful untuk mereka yang udah punya insight nih, mereka mau berubah, mau terlepas dari jerat pinjol atau judol itu seperti apa, Dok? Ya, jadi dorongan yang terbaik, support yang terbaik itu sebenarnya diri kita sendiri dulu ya. Kalian perlu memaafkan diri kalian. Ya, atas kesalahan-kesalahan yang kalian buat. Stop, berhenti. Kalau bahasa kita itu taubatan nasuha. Stop di situ. Ya, maafkan diri kalian. Ya, ingat Tuhan kita itu kan Maha Pengampun ya. Ya, mohon maaf. Tapi namanya taubatan nasuha tidak diulangi lagi. Betul. Gitu. Mohon maaf dan berhenti. Ya, jadi nggak ada lagi tuh berpikir ke arah sana, pembahasan ke arah sana. Stop, cut off di situ. Terus yang kedua, support system keluarga. Nah, ini yang sering kadang perlu saya ingatkan adalah kebiasaan kita untuk apa? Menghakimi, menjudge, menyalahkan, topiknya diulang-ulang. Ya, itu tidak membantu sama sekali seseorang untuk keluar dari gangguan judi patologis itu. Maksudnya tadi apa di topik yang diulang-ulang tuh maksudnya gimana, Dok? Iya, disalahkan, kamu kenapa sih harus begini, kenapa harus begini, terus dibahas lagi, disalahkan lagi. Itu membuat seseorang tidak tumbuh. Ya, karena kan senangnya kita itu untuk membahas kesalahan daripada kebaikan seseorang. Selanjutnya, datanglah ke tenaga profesional. Ya, di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Itu layanannya sudah komprehensif. Ya, itu kok layanan komprehensif, asesmennya jelas. Ya, timnya lengkap, metodenya sangat komprehensif. Ya, ada psikolog, ada perawat jiwa, ada dokter psikiater, gitu. Metode apa yang digunakan itu nanti sangat disesuaikan karena tidak semua sama. Nggak semua orang datang, ya, semua akan dapat A, B, C gitu. Nggak semua akan begitu. Ya, sangat bergantung dari situasi asesmennya. Ya, sangat bergantung bagaimana perjalanan kehidupan seseorang. Sangat bergantung bagaimana support system yang ada. Sangat bergantung bagaimana ketersediaan layanan di daerah asalnya. Jadi nggak bisa saya datang ke rumah sakit jiwa dengan masalah judol, kemudian intervensinya A. Kemudian saya datang intervensinya belum tentu A. Kenapa? Karena akan sangat variatif, akan ditangani kasus per kasus. Sangat eksklusif sekali ketika kita menangani kasus-kasus psikiatrik. Nggak bisa sama. Karena kehidupan manusia tidak ada yang sama. Betul, unik. Unik. Itu tadi sih ada pertanyaan juga terkait dengan mungkin ada sahabat jiwa yang udah punya kesadaran, udah punya insight atau keluarganya mungkin yang ingin dibawa kan. Pertanyaannya adalah terapi yang diberikan itu tadi sih, Dok. Apa treatment yang diberikan gitu ketika mereka datang gitu ke profesional? Treatment yang diberikan itu seperti apa? Oke. Yang pertama treatment itu pasti assessment pertama. Assessment psikiatrik. Jadi mereka itu akan dilakukan assessment. Wawancara terstruktur untuk mengetahui sudah separah apa sih? Ya, kecanduan judinya sudah separah apa sih gitu. Ya, yang kedua, melihat bagaimana progres atau perjalanan kehidupan dia sampai akhirnya bermain Judi. sampai akhirnya pinjol misalnya, sampai memunculkan masalah sampai saat itu. Jadi itu assessment itu akan panjang.
Setelah dilakukan asesmen psikiatrik itu ada pemeriksaan-pemeriksaan penunjang lain. Ya, ada namanya pemeriksaan psikometrik untuk melihat apa? Untuk melihat gambaran personality, gambaran psikopatologisnya bagaimana. Sudah ada nggak selain judi ini yang memunculkan misalnya gejala gangguan jiwa. Nah, setelah itu akan dilakukan lagi assessment. Assessment apa? Penentuan diagnosis. Apakah berdiri sendiri judi patologisnya atau ada komorbid dengan gangguan mental lainnya. Atau mungkin sudah ada dampak di fisik. Ya, kenapa? Karena di rumah sakit jiwa itu juga dilakukan evaluasi untuk kondisi fisik. Karena masalah kesehatan jiwa itu sangat berhubungan dengan kondisi fisik seseorang. Itu harus di screening juga. Itu bisa jadi dispepsia fungsional. Itu apa? Itu kayak gimana? Itu yang nyemil-nyemil fantasi. Ya. Nah, setelah itu kita akan membuatkan apa? Rencana tindak lanjut. Nah, plan of care-nya. Rencana tindak lanjutnya. Jadi banyak dibagi tuh. Yang pertama, tata laksana dengan menggunakan non farmakologis. Nah, karena kalau untuk judi itu kan terapi utamanya itu non farmakologis. Ada psikoterapi. Nah, kita udah ready tuh. Di sini ada psikolog klinis. Kita punya berapa? Psikolog Berapa? 4. Itu. Kemudian ada psikoedukasi, pendampingan terapi perilaku, kita punya nurse spesialis. Gitu. Kemudian ada CBT. Nah, itu masuk dalam terapi non farmakologis. Ada kalau misalnya ada komorbiditas. Ada terapi namanya farmakologis dengan obat-obatan. Kita punya dokter. Nah, setelah itu apalagi? Ini yang paling penting, ada namanya modifikasi lingkungan. Jadi apa? Nggak bisa hanya fokus di pasien saja. Nah, terkadang sebagian besar orang itu hanya berfokus di bawah nih, selesai gitu. Enggak, lingkungannya juga harus teredukasi, dipersiapkan dengan baik. Iya, kita memiliki tim, namanya ada tim ACT, ada Keswamas yang akan nanti bisa bantu bagaimana mempersiapkan pasien kita itu untuk siap. Ketika apa? Ketika sudah belajar bagaimana caranya untuk berhenti judol, ini kemudian lingkungannya juga diedukasi. Apa yang harus disiapkan, bagaimana membatasinya, bagaimana melakukan pendampingan ketika misalnya terjadi masalah mood dan emosional di rumah, gitu. Bagaimana cara melakukan pendampingan ketika misalnya mereka ada drive lagi, ada dorongan atau ada sugesti mau main lagi. Nah, itu diajarkan itu modifikasi. Nah, kenapa? Supaya layanannya menjadi komprehensif. Nah, itu yang akan didapatkan di rumah sakit jiwa Mutiara Sukma. Tetapi nggak bisa dilakukan 1 hari. Itu dia masa untuk itunya kira-kira berapa lama, Dok? Ya, saya bilang paling cepat itu 6 bulan. Paling cepat? Paling cepat. 6 bulan. Itu rawat jalan aja Rawat atau bisa jalan. jadi rawat inap? Kalau untuk judol dan pinjol kita baru bisa rawat Jalan. Ya, kalau untuk yang substance kita sudah ada rawat inap. Gitu, yang sudah dibantu juga oleh Kementerian Kesehatan. Nah, terus Dok, kan kalau terjerat pinjol, oke, ada kesadaran untuk berubah, tapi kan utangnya masih ada dan harus tetap dibayar gitu kan. Gimana untuk menyiapkan diri bahwa ada kenyataan yang harus dihadapi juga nih dengan utang-utang itu yang harus tetap dibayarkan? Nah, itu satu, saya selalu bilang bahwa kalian nggak sendiri. Kalian tuh kan punya keluarga. Ya, terkadang yang membuat mereka akhirnya sampai depresi berat, sampai ada suicide seperti itu. Kenapa? Karena mereka menafikan bahwa masih ada keluarga yang akan membantu menyelesaikan masalah mereka. Ya, ada terapi keluarga di situ. Ketika datang di kita, keluarga kita panggil, kita kumpulkan untuk apa? Untuk membantu menyelesaikan. Dan kalian nggak usah bohong, sampaikan utangnya berapa. Kadang kan enggak, utang saya 1.000 gitu, ternyata 5 juta. Kan itu yang masih sering terjadi gitu, karena malu, takut sama papa mamanya yang disebutkan yang hal kecil. Ternyata masih ada. Kalau masih ada dan belum terselesaikan, di sini nggak beres dia. Benar. Gitu, masih kepikiran, dalam proses terapi pun tidak akan maksimal. Kenapa? Karena masih ada hal lain yang mengganjal itu, yang mengganjal gitu. Jadi diomongkan. Dan itu peran keluarga untuk apa? Membantu menyelesaikan masalah itu. Untuk menyelesaikan masalah ini. Kenapa? Karena hutang harus dibayar. Gitu. Itu gambarannya. Kalau sudah dibayar, kalian siap untuk menjalani proses pemulihan. Ya. Tapi dengan catatan tidak diulangi lagi. Itu kesepakatan yang harus dibuat bersama dengan keluarga. Itu kesepakatan yang harus dibuat. Jadi ketika
saran juga nih buat keluarga ya. Nah, ketika misalnya ada komitmen seperti itu, jangan langsung percaya di awal. Oh, Sarannya adalah terapi dulu, lihat komitmennya dulu, seberapa lama dia bisa berkomitmen dengan layanan di rumah sakit, baru bisa membuat komitmen. Gitu. Kalau di awal-awal itu lip service aja. bisa jadi impulsivitas di awal aja yang Iya, mau berubah gitu ya untuk dok ya. apa? Untuk biar bisa diselesaikan sementara, tapi tidak ada keinginan untuk berhenti. Tapi bisa dilihat. Jadi keluarga bisa memperhatikan seberapa konsisten sih dia untuk menjalani proses pengobatan di rumah sakit. Seberapa konsisten sih dia di rumah melakukan perubahan terhadap perilaku sehari-harinya. Dan keluarga bisa menilai apakah nanti ke depan ketika dia membuat kesepakatan bahwa hutangnya akan diselesaikan oleh keluarga, gitu, dia akan komitmen untuk tetap berubah dan tidak mengulangi kan akan bisa dinilai oleh keluarga juga. Oh gitu. Berarti itu baru kelihatan nanti setelah melewati proses Memberarti pengobatan. jadi gitu jangan ya, di dok ya. awal-awal. Ya. Karena seperti yang saya bilang tadi, action itu ditentukan setelah lewat apa? Preparation. Iya, benar. Nah terakhir nih dok, bagaimana seorang tua untuk jujur dan tidak denial bahwa anaknya itu memang berbuat kesalahan, terjerat dengan pinjol dan judol itu? Iya. Ini latihan menjadi orang tua itu. Gak ada sekolah ya. Iya. Ya. Trial error. Itu ya, ini pembelajaran juga. Jadi ketika kita melihat beberapa kasus, kok orang tuanya itu selalu melindungi anaknya, ya pola pengasuhannya permisif, gitu ya, apa aja boleh gitu. Atau banyak misalnya anak pola pengasuhannya sangat kalau saya bilang sangat kritikal banget, apa dikritik anaknya jadi suka bersembunyi dan tidak berani untuk menyampaikan masalahnya. Nah itu kan proses yang tidak pernah kita diajarkan di sekolah juga. Jadi ketika kita belajar misalnya melihat sebuah kasus, itu salah satu pembelajaran kita ketika nanti kalian berdua akan masing-masing akan menjadi Orang tua. gitu. Betul. Gitu ya lihat nih. Cuman gini, kalau kita misalnya itu keluar orang tua perlu belajar apa? Jangan denial. Kalau anak kita salah, akui bahwa anak kita itu benar salah gitu. Dan itu salah satu bentuk tanggung jawab kita juga sebagai orang tua untuk memperbaiki diri. Kan terkadang banyak yang seperti itu. Ketika ada sesuatu, mulai apa? Menyalahkan orang lain. Iya. Merasa bahwa anaknya itu melakukan sesuatu karena disebabkan oleh orang-orang Di lain. sekitarnya. Nah itu kalau itu insight-nya berapa tuh? 3. Biasanya itu lebih ke naluri orang tua kayaknya Iya, dok, gitu karena ya. kan tak mau anaknya disalahkan begitu kan, mau dibela anaknya begitu Iya. Naluri. biasanya. Iya. Tapi kan untuk menjadi orang tua butuh kedewasaan. Kedewasaan. Maka itu berproses. Untuk anak-anak yang sudah jatuh dalam kondisi sakit seperti ini, sebaiknya orang tua juga mulai terbuka untuk mendengarkan Masukan. gitu dari tenaga profesional. Ya sudah bisa melakukan evaluasi diri. Kalau bahasa kita tabayun, gitu. Mungkin ada metode-metode yang mungkin lost dari kita, dari pengawasan kita sebagai orang tua. Karena bagaimanapun juga lingkungan dan dari orang tua juga sangat mempengaruhi ya. Iya. Bagaimana mereka mengambil keputusan gitu. Betul. Mungkin Dokter Andi ada pertanyaan lagi sebelum kita Ini closing? terakhir banget dok, kata-kata atau motivasi untuk bagi yang Kata-kata hari ini. iya, terjerat pinjol, kata-kata atau motivasi untuk bagi yang terjerat pinjol dan kecanduan judi online. Hai. Hai kalian. Ya. Ingat. Berhenti sekarang. Ya, pesan Dokter Diat, kalian tidak sendiri. Banyak orang-orang baik, orang-orang yang mencintai kalian yang akan membantu kalian. Orang tua, ya. Dan jangan lupa, di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma ada tenaga profesional yang akan mendampingi. Ya. Menghentikan itu bisa. Ya. Masa lalu yang buruk tidak menggambarkan masa depan kalian. Ya, mulai sekarang berubahlah untuk menjadi diri yang lebih baik ke depannya. Itu. Tidak ada kata Terlambat, guys. mantap. Luar biasa. Perbincangan kita pada hari ini seperti yang Dokter Diat bilang nggak ada dan Mas Andi bilang tidak ada kata terlambat ya dok ya. Selalu ada waktu untuk memperbaiki diri. Masa lalu tidak menggambarkan masa depan kita. Yang paling penting adalah bahwa kita punya kesadaran diri ya dok ya untuk mau berobat. Karena kalau didorong oleh orang lain juga
hasilnya juga akan mungkin kurang maksimal gitu ya kalau kurang dari kesadaran diri sendiri. Thank you Dokter Diat atas ilmunya yang sangat bermanfaat ini, dan thank you juga Mas Andi sudah menemani saya menjadi host untuk Bincang Jiwa pada episode kali ini. Insya Allah kita ketemu di episode yang lainnya membahas tentang ilmu-ilmu kejiwaan dan lainnya yang gak kalah menarik juga dari episode ini. Saya Aulia mohon pamit, Mas Andi juga mohon pamit, Dokter Dia juga mohon pamit. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.